Sebelum kita berbicara mengenai yang lagi viral, apa itu? Menantu selingkuh dengan mertua. Ternyata selingkuh itu memang kalau kita amat-amati ya, kerap tidak masuk akal. Ada yang kenceng malah milih yang kendor kan. Tidak ada kabar apa-apa. Tahu-tahu yang di sini kemudian sudah gandengan dengan laki-laki lain. Itu tidak boleh, tidak benar. Berarti tidak boleh ya, walaupun nikah siri kemudian ditinggal peletas tanpa ada komitmen apa-apa. Itu yang harus kita ketahui bersama, bahwa nikah di bawah tangan, nikah siri, itu yang punya resiko tinggi adalah seorang wanita. Ya. Karena kalau ditinggal Peletas dinikahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Kemenak Gresik. Salam manfaat. Alhamdulillah, dalam edisi kali ini bertemu dengan senior kita, Bapak Haji Hamdun Royhan, DRS Hamdun Royhan, MSI. Nah, itu. Kalau MSI-nya saya ingat betul. Meh sembarang iso. MSI Meh sembarang iso. Kita bersama beliau di MUI juga, di Dewan Masjid juga, ya, di beberapa kegiatan bareng bersama beliau. Beliau berkiprah sebagai kepala KUA di mana saja itu, Bang? Pertama sebagai pegawai non penghulu, saya di Duduk Sampean. Di Duduk Sampean. Setelah itu tahun berapa itu, Pak? 94. 94 ya? Ya. Oh, saya masih mahasiswa itu. 94, terus ke Bumas, juga masih sebagai pegawai, kemudian pindah Gresik. Di Gresik dipromosikan sebagai kepala KUA yang pertama saya di Sidayu. Di Sidayu 1 tahun, pindah ke Cerme. Ke Cerme kemudian pindah ke Bumas sebentar, pindah ke Gresik. Ke Gresik dipromosikan sebagai Kasih di Pontren pada saat itu. Oh ya. Kemudian mutasi lagi ke KUA ke Bumas. Setelah dari KUA ke Bumas kemudian dimutasi lagi menjadi Kasih Haji 3 tahun. Di sana tugas saya purna setelah melayani jamaah haji selama 3 tahun. Alhamdulillah. Tentu sebagai penerus kepala-kepala KUA yang sebelumnya, ada mungkin salah satu kepala KUA yang menurut jenengan menginspirasi jenengan. Siapa itu? Supaya kita tidak menghilangkan jasa pendahulu kita. Nah, tentu ada itu ya. Benar sekali. Jadi sebetulnya kerja kita itu kan frame-nya sudah jelas aturan. Tapi personal attack secara pribadi, orang yang menginspirasi saya dalam kerja adalah Pak Haji Syadzili. Oh betul. Pak Haji Syadzili senior saya yang membimbing saya. Betul. Dan beliau banyak mendidik saya menjadi pegawai, dan alhamdulillah dengan beliau, dengan masyarakat zero konflik juga saya banyak mengambil dari beliau itu. Beliau sangat, kalau saya kenal beliau itu soal hukum itu sangat menguasai ya. Iya, karena basic pendidikan beliau, hard kompetensinya sarjana hukum. Sarjana hukum, ya betul. Ya, semoga beliau bahagia di sana. Amin, ya. amin. Ilmunya manfaat bagi kita semua. Amin. Baik. Terkait dengan itu, apa yang sekarang itu lagi viral, Pak? Apa itu? Menantu selingkuh dengan mertua. Ternyata selingkuh itu memang kalau kita amat-amati ya, kerap tidak masuk akal. Ada yang kenceng malah milih yang kendor kan. Tapi itu nanti kita bahas. Sekarang saya kok tertarik itu bahasa ada yang kenceng milih yang kendor. Ya emang kadang-kadang yang kendor itu bagus juga. Iya. Dalam banyak hal yang kendor memang bagus juga. Mau medendeng yang kendor. Enggak jadi. Iya. Mewakili pemirsa. Kepengin tahu itu di dalam Islam itu siapa saja sih wanita-wanita yang haram dinikahi?
Terima kasih. Jadi begini, kalau kita berbicara dari topik yang penjaringan suguhkan tadi tentang selingkuh, apalagi mertua dengan menantu, ini kita berbicara bukan dalam konteks hukum Islam, kalau sudah penyimpangan. Gitu. Enggak, tapi kan nanti tanya ke sana, apakah mertua itu ada dalam bahasan wanita yang termasuk haram dinikahi, itu kan nanti kesana arahnya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks pandangan hukum Islam, Al-Quran sudah jelas berkaitan dengan orang tua, dalam ini adalah ibu, baik ibu kandung maupun ibu mertua. Yang kalau kita mau baca itu di surat An-Nisa ayat 23. Kalau saya bisa ambil sedikit, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Jadi itu yang menjelaskan secara utuh bagaimana posisi ibu kandung dan posisi mertua dalam hubungan pernikahan, yaitu mereka adalah sebagai mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu artinya memang dia itu haram dinikahi untuk selamanya. Untuk selamanya ya. Selamanya demi hukum. Jadi nggak ada istilah mantan mertua ya? Enggak ada. Dalam hukum Islam enggak ada. Ya orang-orang yang mau selingkuh aja yang mengatakan bekas mertua. Karena begini, Ustadz, berkaitan dengan mahram mu'abbad itu sendiri kan ada 3. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena pernikahan, dan yang ketiga karena rodok, karena persusuan. Jadi kalau berkaitan dengan musyawarah dengan mertua itu kan karena pernikahan. Dia itu menjadi ibu karena pernikahan. Dan itu sudah mutlak, tidak bisa ditawar-tawar berkaitan dengan hukum Islam. Allah sendiri yang tegas mengatakan termasuk ibu itu tidak bisa dinikahi, baik ibu kandung maupun ibu mertua selamanya. Beda dengan saudara ipar. Saudara ipar itu tidak boleh dikumpulkan. Ketika saya misalnya menikahi mbaknya, kemudian dengan adiknya yang pernah terjadi juga itu tidak boleh, kecuali kalau salah satunya yang diceraikan baru boleh saudaranya atau meninggal. Atau meninggal. Karena saudara ipar itu termasuk mahram ghairu mu'abbad. Baik. Itu karena sebabnya hilang ya. Termasuk tadi yang barangkali perlu menjadi pemahaman bersama adalah seorang wanita yang masih dalam status istri orang. Saya menyampaikan real di masyarakat ya, baik seorang wanita yang nikah di depan pejabat di KUA, nikah yang tercatat maupun nikah yang tidak tercatat atau nikah siri. Nah, kalau nikah tercatat, ketika ada problem itu pengadilan agama punya hak kompetensi untuk menyelesaikan. Bagi orang-orang yang nikahnya nikah siri, nikah tercatat, nggak diterima. Tidak diterima. Saat mendaftar sudah tidak diterima. Tidak diterima karena tidak ada landasan. Iya, tidak ada textbooknya, tidak ada hitam putihnya untuk dipakai dasar untuk menyelesaikan perkara itu. Dan tidak bisa kemudian nikah itu putus secara otomatis, tidak bisa. Karena nikah itu dengan ijab, qabiltu nikah wa tazwijaha, saya terima nikah dan kawinnya, yang asalnya haram menjadi ibadah. Oleh karena itu putusnya jangan harus dengan ucapan tolak tuki, saya talak kamu. Itu kalau talaknya talak soreh, kalau talak kinaya beda. Misalkan kayak yang diucapkan dalam syahadat taklik itu. Syahadat talak itu kan ya namanya talak yang gumantung kan, gantung. Lah ketika gantung itu kemudian sebabnya jatuh, itu belum terjadi talak. Makanya ketika orang kemudian aku lo ditinggal sang bojo wis setahun gak diwehi apa-apa, gak dibelanjani, gak diwehi nafkah batin, gak ada kabar, biaya sekolah ndak ada, biaya makan bagaimana gak pernah mikir, ndak ada kabar apa-apa. Tahu-tahu yang di sini kemudian sudah gandengan dengan laki-laki lain. Itu tidak boleh, tidak benar. Karena apa? Ketika dulu suami ninggalkan istrinya itu ninggal baik-baik, dengan pamit baik-baik, cari kerja.
Nah, makanya ada guyonan kan begini, Ustadz. Sebetulnya seorang suami itu lebih cinta kepada istrinya atau kepada anaknya, kan ada guyonan begitu. Contoh misalnya ya tadi berangkatnya baik-baik cari kerja, kemudian datang kerja, anak digendong orang, anak dipangku orang, itu bapaknya datang dengan senang, terima kasih punya tetangga baik hati, anaknya diwangi momong kan begitu. Tapi ketika suami datang, istri dipangku orang ya, gitu ya. Baik. Sebetulnya gini kan, yang perlu dipahamkan, nikah itu kan selama ada manten laki-laki perempuan dan tidak ada halangan. Yang kedua ada 2 orang saksi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, ada wali. Siapa yang jadi wali? Wali itu yang pertama itu bapak. Bapak kemudian kakek. Bapak dan kakek sama-sama punya hak ijbar, hak paksa. Kemudian ketika itu semua ada, ya mereka berhak menjadi wali. Nah, ketika lain dan suatu hal yang sering menjadi kasus, nikah siri itu dengan wali selain nasab, selain bapak, selain kakek, selain saudara, itu boleh dilakukan wali hakim manakala ada syarat-syarat tertentu. Dan siapa yang menjadi wali hakim? Yang menjadi wali hakim sesuai hadis Nabi, as-sultanu liman la waliyalahu, sultan pejabat raja di sini. Dan di tingkat bawah yang mendapatkan istikhlaf, ya pengukuhan, pengesahan untuk menjadi wali hakim adalah kepala KUA. Lah kepala KUA itu bisa menjadi wali hakim itu di wilayah sesuai dengan SK-nya. Ketika penjenengan misalnya jadi kepala KUA di Gresik, maka tidak boleh keluar wilayah Gresik untuk menjadi wali. Misalnya diundang ke Masjid Al-Akbar Surabaya menjadi wali hakim di sana, tidak bisa. Tidak bisa ya. Di I'anatul Thalibin ya itu yang bicarakan. Jadi saya ulang Mas ya, di calon ada mempelai laki-laki perempuan dan tidak ada halangan itu tadi ya. Yang kedua ada wali. Nah ini yang di banyak kitab misalnya di Muhadzab misalnya itu disampaikan ketika wali nasabnya itu berada di jarak dibolehkannya sholat jamak qashar, maka yang boleh menjadi wali adalah wali hakim. Bagaimana kalau ada pamannya, tidak berhak berhenti di wali hakim. Jadi bunyinya ada begini, wa in ghabal waliyu ila masaqqatin taksiru fiha shalah zawwajahal sultan. Jadi wali hakim. Jadi boleh. Wali hakim karena jarak dibolehkannya sholat jamak dan qashar itu tadi. Dan tidak boleh, ini ada pamannya tidak boleh. Jadi karena dia punya wali tidak digunakan itu tadi. Yang kedua saksi 2 orang laki-laki. Itu yang menjadi syarat rukun. Baik nikah itu tercatat di KUA maupun tidak, perlu saya sampaikan bahwa wali itu harus benar. Karena risikonya kalau nikah di bawah tangan, nikah siri itu problemnya itu rata-rata masalah wali. Saya itu pernah menyelesaikan ya siligindi rumah tangga seperti ini. Ternyata dia mengaku sudah nikah di bawah tangan. Saya urut, saya tanya sinten sing dadi wali, Pak niki. Yang nikahkan sinten Pak itu. Lah kok bisa nggih? Ternyata walinya itu teman kerja. Dan dia mengaku itu karena memang ya di rumah sendiri sudah ada masalah gitu. Itulah salah satu banyak orang yang berlindung di balik nikah siri. Tapi syarat rukunnya sendiri tidak tercukupi. Lah ini yang jadi problem. Makanya teman-teman di KUA Penghulu juga ketika memberikan rafa itu halal ini juga dimasukkan sebuah materi. Kenapa? Satu diantaranya problemnya nanti jangan sampai keliru anak angkat dan lain-lain. Karena kepala KUA ini kan pegangannya kan textbook yang akta kelahiran, ijazah TK dan lain-lain. Nah, orang tidak mau ambil resiko ketika yang dinikahkan itu ternyata anak angkat yang saya alami. Pernah suatu ketika saya di Kelurahan A itu saya itu mau berangkat ke Manten. Ada telepon, Pak KUA
ada manten di sini, iya. Namanya ini, iya. Yang jadi wali siapa, Pak? Bapaknya. Saya buka data semua, mulai dari ijazah TK, ijazah SD, SMP, akta kelahiran, semua Pak, betul itu. Yang nelpon saya memberikan penegasan begini, Pak, yang disebutkan Pak KUA tadi namanya ini, iya, itu bukan bapak kandungnya Pak, itu bapak angkatnya. Saya pikir begini, oh bicara nih manten sudah hari itu, iya. Saya mau berangkat. Akhirnya saya tetap datang ke manten itu, saya tetap datang. Kemudian saya periksa ulang, beliaunya tidak ngaku. Saya hanya bilang begini, Pak, kalau panjenengan bicara jujur, saya lanjutkan. Kalau tidak jujur, saya tinggal balik. Baru dia berhenti. Nah, dia berhenti bicara, saya semakin yakin bahwa berita tadi itu benar. Akhirnya ngaku bahwa bapak kandungnya itu di Malang. Mohon maaf ya, yang ngangkat ini jual sego bebek, bapak kandungnya di Malang itu jual es. Itu sudah teror, sudah mau resepsi. Memang udah persiapkan akad. Iya, iya. Saya tidak bicara apa-apa kecuali saya bilang, saya ajak masuk walinya itu, Pak, nanti kalau wali nasabnya datang jam berapa saja, panjenengan hubungi saya. Jam 5 sore keluarganya datang ke saya, baru saya nikahkan jam 5 sore itu. Berarti manten tadi siang itu nikah itu belum, resepsi itu belum nikah. Tapi kalau saya sampaikan bahwa ini tidak benar-benar jelas rame. Kasihan juga. Makanya saya panggil, saya ajak ke kamar, saya bicara dari hati ke hati. Kalau akhirnya, nah ini disebut Pak, ya monggo dilanjutkan, monggo. Biar nggak usrek. Tidak usrek dan itu tidak ada urusan dengan KUA, monggo. Nanti datang jam berapa saja, jangan hubungi saya. Saya tidak pulang kantor sampai jam 5. Akhirnya didatangkan Bapak asli. Didatangkan itu. Paham dan Pak. Ada satu pertanyaan yang sering itu ditanyakan ya. Kalau kita ke pengadilan agama ngurus cerai, padahal nikahnya itu nikah siri, kan tidak diterima. Terus karena tidak diterima, alasannya nikahnya tidak diakui oleh negara. Jadi gimana itu? Benar? Jadi begini, bukan agama itu bukan mengakui atau tidak mengakui ya. Tapi ketika seseorang datang ke pengadilan agama untuk menyampaikan halnya, termasuk dalam ini mau memutuskan perceraian, pasti yang ditanya dulu adalah legal standingnya, legal formalnya. Sampai nikah A dengan B dasarnya apa tidak ada. Maka di sini pengadilan agama tidak punya hak kompetensi, artinya tidak berhak menyelesaikan masalahnya. Karena dulu adalah masalah keluarga, ya harusnya diselesaikan dengan urusan keluarga. Oh begitu. Ya. Bukan tidak mengakui ya. Bukan tidak mengakui. Tapi tidak punya hak untuk menyelesaikan masalah itu. Ini jawabannya tegas sekali ini. Ya. Jadi tidak berhak, tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah. Karena itu. Pernikahannya didasarkan atas kekeluargaan, ya diselesaikan dengan kekeluargaan. Berarti tidak boleh ya, walaupun nikah siri kemudian ditinggal peletas tanpa ada komitmen apa-apa. Itu yang harus kita ketahui bersama, bahwa nikah di bawah tangan, nikah siri, itu yang punya resiko tinggi adalah seorang wanita. Ya. Karena kalau ditinggal peletas. Saya kok senang bahasa peletas. Nah, berarti nanti pernikahannya kalmu alaqah, terkatung-katung. Penyelesaian tidak padahal bisa. Padahal gak enak itu terkatung-katung. Ya paling gak enak itu. Apalagi masih usia 30-an tahun. Masya Allah. Nah, akhirnya itu banyak yang mengambil jalan pintas. Sama nikah siri lagi dengan laki-laki yang lain. Nah, nikah siri maupun nikah benar itu tidak boleh. Kalau nikah karena statusnya masih istri orang, karena dia terikat, Mas. Jadi nikah itu hanya putus dengan itu tadi, tolak tugi kamu saya ceraikan, atau dengan bahasa kinayah. Bahasa kinayah kan berarti bukan talak soreh, talak kinayah. Lah kalau pamitnya itu pamit baik-baik, ya mana ada talaknya, tidak ada. Nah ini yang barangkali para bapak, para ibu dan barangkali agak ekstrim para ustadz yang hal-hal semacam ini menjadi perhatian bersama.
yang paling banyak itu kan orang berlindung di balik istilah nikah siri. Apa kalimatnya timbangannya zina. Zina itu bukan urusannya Pak Ustadz, bukan urusan orang lain, urusannya pelaku sendiri. Kalau seseorang misalnya saya menikahkan nikah siri itu menolong orang kelihatannya, tapi merusak yang lainnya. Kalau emang ada orang poligami terbuka kok. Baik Pak Hamdun, jadi alhamdulillah banyak hal yang tercerahkan dengan perbincangan santai ini. Jenengan kan istilahnya sudah malang melintang sebagai kepala KUA ya. Pernah di Nduduk, pernah di mana, di banyak ya. Terus pernah nggak jenengan temui ada wanita yang tahu-tahu kok kepengin poliandri kayak gitu? Ada nggak? Pernah nggak? Pernah. Sampai ini tanya bener atau ngorek saya? Bener. Jadi begini Mas, itu benar-benar terjadi dan ini bukan sinetron, ada betul. Ketika saya pulang kerja, waktu itu masih kerjanya masih Sabtu masuk, berarti jam 2 lebih, saya masuk rumah. Di rumah ternyata sudah ada tamu, 4 orang. Tanya berkaitan dengan prosedur nikah dan lain-lain. Setelah saya sampaikan, saya belum lepas baju itu. Kemudian ternyata pertanyaannya naik lagi, bagaimana prosedurnya poligami, dia bilang begitu. Ada kalimat cek mboten ngetan-ngetan mawon Pak. Duh, kenapa maksudnya? Akhirnya dia cerita, sing sampean cerita Pak A itu tadi siapa? Itu Pak Uwa saya Pak. Jadi ada Pak Uwa itu Pak. Bukan hanya Mbak tua ya Pak. Ya Allah, ada Pak Uwa itu. Dan yang itu datang ke rumah Pak? Datang ke rumah, datang ke rumah. Ya, diantarkan oleh laki-laki yang mengantarkan itu teman saya. Setelah dia pulang, ya mohon maaf, saya gomblo-gomblo sampai akhirnya saya ceritakan. Saya tak sih sampai ceritakan ke Mas Sopo. Pak Uwa saya, mana ini? Ya Pak Nom saya. Lah yang jadi persoalan ketika saya tanya, saya itu sebagai penghulu yang masih muda juga rada penasaran, akhirnya saya kutang. Lah suami pertama jenengan ndak marah, awal-awal marah Pak. Setelah itu saya tahu. Nah kalau ya kalau kepingin saya ke sana. Masya Allah. Nah kalau mandi kan ya awal-awal ya suami saya marah Pak. Ya, usianya padahal usia subur ya? Ada tidak, satu hal yang nanti tidak bisa saya sampaikan di sini ya. Mungkin sangat subur sekali. Jadi itu yang kadang-kadang saya tidak habis pikir kenapa ternyata hal sepenting ini orang tidak paham kalau poliandri itu tidak boleh. Itu yang saya agak gelo itu begitu. Nah, ini yang barangkali rentetannya panjang mengenai wali dan lain-lain. Yang nikahkan siapa? Yang menikahkan itu Pak Ustadz A begitu menyebut begitu. Sampai kok bisa saya ngaku janda. Ini persoalannya nikah yang tidak terseleksi dengan administrasi begini ini. Rawan seperti rawan sekali. Nah, barangkali ini Ustadz saya mohon kepada para mubalek untuk menyampaikan, mensosialisasikan ceramah manten itu bukan hanya urusan ranjang, tapi hal ini menjadi materi fikih pernikahan itu utuhnya seperti apa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, syarat rukunnya seperti apa. Meskipun itu disampaikan bolak-balik tidak apa. Baik. Jadi meskipun tadi kita berbicaranya, kita awali dengan niat membahas yang lagi viral terkait istilah selingkuh dengan mertua. Ojo gawe istilah selingkuh dengan mertua. Gitu kalau ya? kita bicara hukum mana, adat mana, itu enggak ketemu, itu sudah penyimpangan sosial itu. Nah, selingkuh kan ya penyimpangan. Kenapa? Selingkuh kan ya penyimpangan. Tapi ini kuadrat. Penyakit ya. Penyakit sudah itu. Awalnya kan kita mau bahas itu, tapi ternyata efek hukumnya panjang ya. Jadi di dalam Islam itu ada beberapa wanita yang memang selamanya tidak boleh kita nikah. Mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad dan ghairu mu'abbad. Baik. Apa yang bisa panjenengan sampaikan untuk teman-teman yang sekarang masih aktif atau untuk mungkin podcast ini atau bagaimana? Saya tidak ingin menyampaikan ke siapa-siapa Ustadz. Saya berbicara tentang saya. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa.
Saya santri, saya dibesarkan di Kementerian Agama. Saya tahu loh Pak Hamdun dulu waktu sekolahnya itu nyabrang kali Langi itu. Karena saya pernah ngikuti keponakan nikah di sana. Guru jenengan cerita Pak Hamdun dulu itu kalau berangkat sekolah nyebrang kali Langi itu pernah itu. Iya, halo nggih. Iya. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin ya Allah. Jadi saya ini santri dan saya dibesarkan di Kementerian Agama. Giro saya, darah daging saya masih Kemenak. Ya masih Kemenak. Oleh karena itu ketika dimanapun ketika ada pembicaraan ya termasuk yang sekarang ini lagi viral biaya haji. Biaya haji. Ketika orang bicara biaya haji, maka suka tidak suka saya ikut mengklarifikasi kepada mereka suka atau tidak anggapan mereka wong Kementerian Agama istimbelo. Saya tidak urus dengan itu karena saya pernah menjadi kasih haji 3 tahun, maka berkaitan dengan skema pembiayaan haji insya Allah saya paham itu yang saya sampaikan. Oleh karena itu barangkali saya tidak berlebihan ketika di Kementerian Agama Kabupaten Gresik ini punya podcast resmi milik Kementerian Agama. Ini ada baiknya kalau kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Yang pertama paling tidak untuk tabayun, untuk pencerahan dan memberikan informasi formal. Orang lebih suka mendengar informasi formal ini dan yakin akan dipegang daripada seliweran informasi yang ada di luar. Karena ini adalah bagian dari ruhnya Kementerian Agama untuk keluar, maka sangat baik untuk dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, enggak orang lain lah saya bisa pergi haji, salah satu Allah berikan rezeki saya dari Kementerian Agama. Lalu sekarang apa yang harus saya berikan kepada Kementerian Agama karena saya sudah purna? Satu ya menjaga marwah dari Kementerian Agama itu sendiri. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar di lisan. Saya turun khutbah Jumat ketika ada orang tanya biaya haji, saya sampaikan sesuai yang saya tahu dan gitu Pak. Ini ya salah satu di antaranya. Tentang nikah misalnya banyak saya turun mimbar Jumat kemudian tanya-tanya karena orang tahu bahwa saya itu penghulu, saya kepala kawat, tanya itu saya jawab. Nah, ini saya tidak mungkin menjawab tidak tahu. Saya tidak mungkin. Jangan sampai. Saya jawab. Nah, terus terang Ustadz, bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang agak mendasar. Saya telepon ke kepala kawat yang masih aktif, Pak, ada begini seperti apa undang-undangnya sudah berubah apa ada ini, saya tanya, saya tanya, Pak Hamdun sudah ada begini, berarti tidak salah saya seperti ini. Ya termasuk taukil wali bil kita apa dan lain-lain. Ya sempat saya diskusi juga. Ya termasuk kenapa wali hakim itu ada alasnya seperti ini di banyak kitab itu saya sampaikan. Itu diskusi kecil-kecilan dengan teman-teman yang masih aktif. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Hamdun, ini sebetulnya enak kita bicarakan, tapi mungkin terkait dengan durasi ya. Untuk closing statement, Pak Hamdun, ada lagi? Yang pertama, saya terima kasih ada kepercayaan untuk bicara di studio penjenengan ini. Yang kedua, saya mengajak kepada pihak-pihak yang sekarang ini sedang memangku jabatan, para pemangku jabatan lah, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya podcast ini sebagai media informasi yang baik daripada stakeholder kita ini mencari informasi yang tidak benar dan orang-orang yang tidak punya kompeten untuk menyampaikan. Disinilah meja yang paling baik untuk menyampaikan informasi. Ini stempel ini di depan kita ini yang membuat bahwa info kita info resmi. Itu yang membuat orang ini nggak bohong gitu. Saya datang ke sini atas undangan penjenengan, saya sudah niat bismillah menyampaikan apa yang saya tahu tanpa bermaksud apa-apa, tanpa bermaksud nyinggung siapa-siapa, tapi karena ini menjadi masalah publik yang masyarakat muslim banyak yang dalam tanda kutip kurang paham. Sebetulnya masih ingin berlanjut lama, tapi karena memang ada batasan durasi, insya Allah lain waktu akan kita lanjutkan. Dan untuk edisi kali ini cukup sekian, sampai ketemu lagi dengan podcast Kemenak Gresik. Salam manfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun.